Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, beberapa hari lalu Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya di depan ribuan kader Demokrat. Pidato itu disampaikan pada Selasa kemarin 14 Maret 2023 di lapangan tenis indoor Senayan. Dalam pidatonya, AHY menyampaikan sejumlah isu yang diklaimnya didapat setelah mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat ketika lakukan sesuatu yang ia sebut keliling Nusantara. Ada sebuah bagian yang lagi-lagi Mas AHY ini blunder. Begini, Mas AHY bilang, saat ini dunia masih menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Di Indonesia, inflasi melewati ambang batas, lebih dari 5%. Kini masyarakat kembali merasakan kenaikan harga barang sebagai second round effect dari kenaikan harga BBM tahun lalu. Mas AHY kemudian juga bilang, banyak yang berdalih krisis yang kita alami juga dialami oleh negara lain. Bahkan mereka mengklaim kondisi kita lebih baik. Faktanya daya beli turun drastis, kemiskinan dan ketimpangan memburuk. Sebetulnya masih banyak lagi narasi agitatif yang dilontarkan oleh anak sulung Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya ini. Terkait dengan dua hal ini, pertama soal inflasi dan kedua soal kemiskinan dan ketimpangan, Mas AHY menyatakan disebabkan oleh dua hal. Pertama, dia bilang sesuatu yang disebutnya krisis tersebut dikarenakan krisis global. Kedua, dia bilang sesuatu yang disebutnya krisis itu dikarenakan keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Apa betul ada tata kelola keuangan yang nggak baik? Dan apa betul krisis negara ini disebabkan oleh tata kelola keuangan yang nggak baik tadi? Teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita dekonstruksi dulu statement Mas AHY. Dikatakan bahwa inflasi kita saat ini sudah tembus ambang batas 5%. Betul nggak? Bener kok. Pada 2022 kemarin, inflasi kita sebesar 5,51% menurut BPS. Pertanyaannya, apa yang dimaksud Mas AHY sebagai ambang batas? Sebelum lebih jauh, perlu diketahui ya bahwa inflasi adalah laju kenaikan nilai barang terhadap nilai mata uang. Singkatnya, kenaikan harga-harga barang. Kembali kepada ambang batas 5%. Saya nggak mau berandai-andai. Tapi dalam materi kampanyenya, Mas AHY selalu membanggakan kinerja bapaknya yang mantan Presiden RI, seolah seperti kontradiksi dengan kinerja Presiden Jokowi. Bagaimana dengan inflasi di era Presiden SBY? Di era Pak SBY, data BPS menunjukkan bahwa inflasi tinggi dan nggak terkendali, serta nggak stabil. 2004 pada saat Pak SBY dilantik, inflasi 6,4%. 2005, 17,11%. 2006, 6,03%. 2007, 6,59%. 2008, 11,06%. 2009, agak rendah ya, 2,78%, 2010 6,96%, 2011 rendah lagi 3,79%, 2012 4,3%, 2013 8,38%, 2014 pada saat Pak SBY lengser 8,36%. Pertama, hanya 2009, 2011, dan 2014 inflasi di Indonesia pada era Pak SBY yang berada di bawah 5%. Cuma 3 dari 10 tahun kepemimpinan bapaknya AHY. Bahkan pada 2005 dan 2011 inflasi berada di atas 10%, yakni 17,11% pada 2005 dan 11,06% pada 2008. Kalau 5% aja udah disebut krisis, lantar 17% dan 11%, atau mungkin 8%, itu disebut apa Mas AHY? Kalau Mas AHY nggak suka membangga-banggakan Pak SBY, pertanyaan barusan, ya pasti nggak relevan.
Tapi kan Mas AHY sendiri yang bilang rakyat rindu era SBY. Rindu harga meroket kali maksud Mas AHY. Kedua, katanya kemiskinan meningkat, ketimpangan meningkat. Soal kemiskinan, memang kemiskinan di Indonesia sempat bumpy atau naik saat COVID melanda. Saat itu ada kebijakan PSBB dan PPKM yang membatasi mobilitas masyarakat, yaitu pada 2020-2021. Tapi itu bukan alasan. Pada 2021, angka kemiskinan kembali menurun. Jadi pada 2019, bulan September ya, angka kemiskinan ada di 9,22%. Kemudian naik pada 2020 menjadi 10,19%. Kemudian menunjukkan pemulihan di tahun-tahun berikutnya, yaitu 9,71% pada 2021 dan 9,57% pada 2022. Justru pidato AHY tentang kemiskinan ini seperti menampar wajah Anies Baswedan. Badan Pusat Statistik mencatat, di era Pak Anies, kemiskinan meningkat dari 3,77% pada saat Anies dilantik menjadi 4,61% pada saat Anies lengser 2022. Salah satu rekor tertinggi kemiskinan DKI dalam 15 tahun terakhir. Singkatnya, terjadi kenaikan jumlah orang miskin di DKI sebanyak 101.000 orang di era Pak Anies. Nah, yang ketiga, soal ketimpangan. Indikator ketimpangan, rasio Gini yang diwariskan oleh SBY kepada Presiden Jokowi adalah 0,414 pada 2014. BPS mencatat, pada September 2019, rasio Gini ditekan menjadi 0,38. Memang, ketimpangan sempat naik menjadi 0,385. Pada September 2020, ya karena COVID. Tapi sekarang sudah menunjukkan tren penurunan, yaitu ke level 0,381 pada September 2021. Justru di era SBY yang sering diglorifikasi oleh AHY, ketimpangan meroket dari 0,32 pada saat SBY dilantik menjadi 0,414 pada saat SBY turun tahta. Nggak cuma BPS, Bank Dunia juga bilang begitu. Lihat grafik ini yang saya screenshot dari laman resmi Bank Dunia. Jadi inflasi di atas 5% itu tidak bohong, tapi menjadikan itu bahan bakar agitasi, apalagi disebutnya krisis, Mas AHY lagi-lagi blunder kurang literasi. Apalagi di era bapaknya yang dibangga-banggakannya, inflasi Indonesia tinggi sekali dan nggak stabil. So, kalau AHY membual soal harga melambung di era Jokowi, kita senyumin aja. Maklum, Masnya kurang baca. Kalau soal kemiskinan meningkat, jelas ini adalah kabar ngawur. Dengan narasi kemiskinan ini, selain ngawur, AHY malah seperti menampar wajah Anies Baswedan. Seseorang yang disebutnya figur yang dibutuhkan bangsa. Soal ketimpangan apalagi, AHY lagi-lagi menampar wajah bapaknya sendiri, yaitu Pak SBY. Justru di era SBY lah pertumbuhan ekonomi berkualitas rendah, ketimpangan meroket. Kalau sudah segini banyak kengawuran yang keluar dari narasi pidato Mas AHY, rasanya kita nggak perlu juga kok memperdebatkan apakah Indonesia sedang alami krisis atau enggak. Justru negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional memuji ketangguhan ekonomi Indonesia yang tetap perkasa di tengah krisis global. Ekonomi tetap tumbuh dengan baik, kemiskinan pun menurun dari tahun ke tahun. Mengutip Daniel Patrick Moynihan, seorang sosiolog dari Amerika Serikat, everyone is entitled to his own opinion, but not to his own facts. Setiap orang berhak atas pendapatnya sendiri, tapi tidak atas faktanya sendiri. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.